gantian ya Ci, sekarang giliran aku nih yang Iya, mau cerita. aku udah gak sabar. Aku akan menceritakan dari buku The Living Wisdom of the Buddha yang berjudul Serigala Emas dan Ular Beracun. Jadi ceritanya, dahulu kala ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan, ia melihat ada sebuah patung serigala yang terbuat dari emas yang dibuang di tanah. Ia sangat gembira dan segera mengambil serigala emas itu. Sambil memeluk serigala emas, ia pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di tepi sebuah sungai, ia bersiap-siap untuk melepas bajunya dan berenang menyeberangi sungai. Tidak disangka, serigala emas yang ia peluk itu berubah menjadi seekor ular beracun. Orang ini terkejut setengah mati, tetapi ia berkata kepada dirinya sendiri, "Lebih baik saya mati digigit ular beracun daripada harus membuang serigala emas itu." Nah, dengan keyakinan yang kuat, ia pun kembali memeluk ular beracun itu. Tak lama kemudian, ular beracun itu kembali berubah menjadi serigala emas. Nah, kejadian itu disaksikan oleh seseorang yang berdiri di tepi sungai. Ia pun mengira bahwa ular beracun itu jika dipeluk akan berubah menjadi serigala emas. Maka, ia pun pergi mencari ular beracun dan memeluknya. Namun, malang nasibnya, ia malah digigit ular tersebut hingga mati. Nah, penjelasan berdasarkan cerita tersebut, banyak sekali orang di dunia ini yang melakukan perbuatan bodoh. Sekali melihat adanya kesempatan untuk mengeruk keuntungan, ia langsung cepat-cepat bertindak tanpa menggunakan ketulusan hati. Jika kita mempelajari dan mengikuti ajaran Buddha hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, pada akhirnya kita justru akan terjebak masuk ke dalam kejahatan dan kesesatan. Setiap manusia sepertinya memiliki kebiasaan mengikuti arah angin. Melihat orang lain melakukan sesuatu, ia langsung mengikuti tanpa mengetahui alasannya. Di dunia ini, ada saja hal-hal yang dapat dijadikan tren. Dan selalu ada saja orang yang mengikuti orang lain secara total dan akhirnya terperosok jatuh ke dalam jurang kesesatan. Misalnya kayak zaman sekarang nih, kalau ada tren apa langsung diikutin. Padahal kan nggak semua tren itu harus kita ikutin ya Ci ya. Betul. Yang cocok di orang lain belum tentu cocok juga di kita betul nih. betul banget. Menurut Cici gimana nih untuk Ya. tren ini nih? Aku sih setuju Ci, setuju banget. Apa ya? Berhubungan dengan keyakinan yang tadi juga. Keyakinan itu kan ada di dalam diri kita sendiri ya. Iya. Kita nggak bisa yakin hanya karena lihat orang lain. Harusnya kita Betul. membuktikan dulu ya, hipasikal dulu terhadap sesuatu, dan nggak harus melulu kita mengikuti tren yang ada, karena ya yang tadi Cici bilang, yang buat orang lain bagus ya belum tentu bagus buat diri kita sendiri gitu kan. Jadi buat teman-teman nih yang sedang menyaksikan Dhamma Class pada hari ini, jadi zaman sekarang kan tren itu setiap hari ada yang baru dan Betul. kita tuh nggak harus melulu mengikuti tren yang ada. Kita lebih baik menjadi berbeda dengan apa adanya yang ada di diri kita sendiri, karena lebih baik menjadi diri sendiri daripada menjadi orang lain, seperti itu. Betul sekali. Seperti pemuda tadi, sungguh mengenaskan akhir hidup orang yang tergigit ular beracun pada cerita tersebut. Tetapi itu semua adalah kesalahan dirinya sendiri yang tidak melihat dan mempelajari dengan jelas. Apakah ular yang ada di dalam pelukan orang lain adalah ular sungguhan? Si pemegang serigala emas juga memiliki ketulusan dan ketetapan hati yang sangat kuat dalam menjalankan apa yang dimilikinya. Orang seperti ini tentu saja patut dihargai, sedangkan orang yang mengikutinya hanya tergiur dan tergoda oleh harta dan keuntungan semata. Keserakahan membuat ia berpikir secara ngawur. Tidaklah aneh jika pada akhirnya ia mati digigit ular beracun. Dalam kenyataan sesungguhnya,
dapat kita temui orang yang iri hati ketika melihat orang lain menghasilkan uang dan keuntungan, sehingga ia langsung berusaha merebut uang tersebut. Ketika orang lain menyiram bunga, ia ikut menyiram bunga. Ketika orang lain memelihara rumput, ia pun ikut memelihara rumput. Tetapi ia sama sekali tidak mengetahui mengapa orang lain menyiram bunga dan merawat rumput tersebut. Sehingga ketika bunga dan rumput tersebut telah tumbuh dengan indah dan dikagumi oleh banyak orang, bunga dan rumput miliknya hanya bisa dikagumi oleh diri sendiri karena pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, setiap orang mempunyai jalan dan hidupnya sendiri. Jika kita enggan berpikir dengan menggunakan otak dan hanya bisa berlari mengikuti orang lain, hasil akhir yang baik akan pernah bisa kita dapatkan. Nah, sekian cerita dari buku The Living Wisdom of the Buddha tentang serigala emas dan ular beracun. Wah, Gimana, Ci? Seru nggak, Ci? seru banget. Sekarang abis ini kita mau bahas-bahas lagi nih, Cik. Iya. Kita udah cerita nih, kita minum dulu ya, boleh nih? Iya, silakan. Minum ya, Ci? Iya, Haus juga? Iya, biar keren banget ya ceritanya. Iya. Nah. Diminum, Ci, diminum. Iya, kita minum bersama. Oke, udah minum nih. udah tenaga lagi. Tenaga. Gimana nih, Ci? Menurut pendapat Cici dari cerita 1 dan cerita 2 yang udah kita bacain? Seru Iya, banget ya. Seru banget. Itu juga menginspirasi kita, terus menambah pengetahuan kita juga kan. Kayak tadi dari cerita Cici yang aku bilang itu, bahwa keyakinan dan kepercayaan itu ada dalam diri kita sendiri. Dan kalau ada yang berbeda, kita tidak boleh mengusik keyakinan orang lain tersebut. Ya, betul banget. Karena zaman sekarang tuh apa ya, sensitif gitu. Iya, soal keyakinan iya, itu betul, sensitif. Jadi kita harus bisa benar-benar menjaga keyakinan yang ada dalam diri kita, dan kita ya lebih baik tidak usah lah mengusik kepercayaan lain, karena masing-masing itu ada dalam diri kita. Terus tadi seru juga tuh ceritanya Cici Bella yang tentang tren-tren, karena zaman sekarang emang Iya, setiap hari ada aja tren yang betul, baru. tren-tren gitu. Kalau kita selalu ngikutin tren gitu, nggak kebayang nggak sih, pertama Iya. uang, waktu yang udah kita korbankan demi mengikuti tren tersebut, Iya, padahal betul kan banget. belum tentu itu bagus buat kita Iya. gitu sih. Karena ya kayak gitu temen-temen kalian nih, siapa coba ya ngikutin tren-tren terus, kalau ada barang baru dibeli, Padahal Kalau itu belum tentu berguna buat nah kalian juga. betul, lebih baik uangnya ditabung atau didanakan, itu lebih bermanfaat teman-teman, daripada Betul. kita hanya mengikuti tren supaya bisa dipasang di story Instagram. Wah, keren nih, udah beli ini, wah langsung itu pamer lagi, nggak baik lagi gitu. Jadi lebih baik ya udah kita apa adanya aja. Kalau emang itu untuk kebutuhan diri kita boleh, tapi kalau untuk oh ini lagi tren harus beli nih, kayaknya nggak dulu deh, simpen dulu, tahan dulu, karena masih banyak yang lebih baik yang harus kita beli, yang harus kita korbankan daripada Betul. hanya mengikuti Tren. tren. Karena kalian tuh udah jadi diri kalian sendiri tuh jauh lebih baik daripada kalian jadi orang lain. Seperti itu teman-teman. Keren banget, seru ya Ci? Iya. Lain kali kita cerita lagi nih Ci. Boleh. Seru ya teman-teman. Oke, sekian kali ya untuk hari Iya. ini. Mungkin kita udah cukup nih, udah 2 cerita. Dan kita juga udah dapat banyak pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Semoga teman-teman Dhamma Class juga dapat pengetahuan dan inspirasi dari cerita yang sudah kita bacakan. Semoga dengan adanya Dhamma Class ini juga kita bisa terus konsisten dalam Dhamma, dalam memajukan Buddha Dhamma. Mohon maaf juga ya Ci kalau kita ada Iya, salah-salah kata atau perbuatan yang nggak disengaja. Mungkin sekian akhir kata dari kami. Terimalah salam Buddhis. Satu, Namo Buddhaya.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!